Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sesi ini melanjutkan dari video sebelumnya, bahwasanya di video sebelumnya itu kita sudah mulai mengedit web, lalu kita tanam web yang udah diedit itu di sisi hostnya. Nah, untuk di sesi video ini kita akan coba menguji QoS di jaringan lokal seperti ini. Jadi nanti kita uji QoS di sisi klien 1 dan kemudian kita uji juga QoS di sisi klien 2 tanpa melakukan manajemen bandwidth. Ya, dari klien 1 dan klien 2 dia itu terhubung dengan MikroTik ya. Ya, klien 1 nanti terhubung di Ether 2 dan kemudian klien 2 terhubung di Ether 3. Lalu juga MikroTik terhubung host. Ya. Jadi tahapannya gimana? Ya, dimulai dari kita menjalankan AMPPS-nya dulu. Kita tes web yang udah kita edit. Gitu. Oke, di APC-nya sudah jalan ya. Oke, kita coba akses. Oke, kita akses. Oke, ini tampilan dari web yang udah kita edit kemarin. Lalu kita jalankan VMware-nya. Ya. Oke, kita pastikan MikroTik-nya sudah kita tambahin ya network adapternya. Oke, tidak nanti VMnet 8 dimana MikroTik nanti terhubung dengan host. Kemudian VMnet 0 ini nanti MikroTik terhubung dengan klien 1 dan VMnet 2 MikroTik terhubung dengan klien 2. Oke, kita jalankan dulu. Oke, MikroTiknya sudah jalan. Kita masuk. Lalu kita reset dulu. Ya. System reset configuration, secure backup yes, no default yes. Ya. Sambil juga kita jalankan kliennya. Jadi klien 1 saya konfigurasi menggunakan Windows 7, kemudian klien 2 saya konfigurasi dengan Windows XP. Oke, kita login ke MikroTik-nya. Lalu kita cek ya network dari hostnya berapa. Kita ketik ipconfig. Oke, nah, kita pilih Ethernet adapter VMware network adapter VMnet 8. Oke, jika network adapter VMnet 8-nya tampil, Anda cek di control panel. Lalu pilih view network status and tags, pilih change adapter setting. Nah, biasanya muncul connection 3 ya, itu atau connection 4. Jadi Anda cek di sini ya, berarti nanti di sini pasti juga tampil connection berapa sesuai dengan tampilan dari di control panel sini. Oke, jadi di sini VMnet 8 saya tampil IP-nya adalah 192.168.150.1. Oke, di ini udah sesuai ya, berarti nanti di Ether satunya di VMnet 8 di MikroTik-nya Ether 1 itu saya konfigurasi IP-nya jadi 192.168.150.2. Oke, IP address 192.150.2/24 interface-nya Ether 1. Lalu kita cek langsung koneksinya antara MikroTik dengan host. Ketik ping 192.168.150.1. Oke, sudah TTL. Artinya VMware saya sudah saya matikan di control panel ya, kemudian IP-nya udah satu network. Oke,
Oke, lanjut kita setting Ether 2 nya. Jadi berdasarkan diagram blok ini saya setting Ether 2 menjadi 154.1 dan Ether 3 nya 155.1. Nanti klien 1 IP nya menjadi 192.168.154.2 dan klien 2 menjadi 192.168.155.2. Oke, jadi kita konfigurasi Ether 2 dan Ether 3 sesuai diagram blok ini. Add IP address address 192.168.154.1 garis miring 24 interface Ether 2. Lalu kita setting lagi IP address address 192.168.155.1 garis miring 24 interface Ether 3. Oke, sudah. Jangan lupa IP firewall NAT-nya ya, add IP firewall NAT add, kemudian change-nya menjadi src NAT, kemudian action-nya masquerade. Oke, dan kita masuk ke Windows 7-nya. Saya hapus dulu. Oke, lalu kita cek di control panelnya sisi Windows 7-nya atau klien 1 ya. Pilih view network task, kemudian cek adapter setting, kemudian kita setting di sini IP-nya menjadi 192.168.154.2. Oke, saya setting ulang ya. Kita kosongkan dengan cara option and IP address automatically, kemudian pilih use the following IP address. Kita inputkan nilai dari atau IP dari klien 1 sesuai dengan diagram bloknya. Oke, kemudian gateway-nya kita isi IP dari Ether 2. Oke, gini. Biar konfigurasi atau setting kita berhasil, kita disable dulu. Lalu kita lakukan enable. Oke, lalu kita masuk ke CMD, kita ketik IP config, memastikan bahwasanya IP kita sudah tersetting sesuai diagram blok. Oke, sudah benar. Lalu kita cek ya, ketik ping 192.168.1. Ini ngecek hubungan klien 1 dengan Ether 2 ya, sesuai dengan diagram bloknya. Bahwasanya Ether 2 ini sebagai penghubung antara mikrotik dengan klien 1. Oke, sudah TTL. Lalu kita cek lagi hubungan antara Ether 2 dengan Ether 1, yaitu IP-nya adalah 150.2. Sudah terhubung, lalu kita langsung cek hubungan antara klien 1 dengan hostnya. IP-nya adalah 192.168.150.1. Sudah terhubung. Berarti dapat kita pastikan antara klien sudah bisa mengakses web yang tertanam di sisi hostnya. Ini kita close, kita jalankan browsernya. Oke, jadi di sisi klien 1 untuk bisa mengakses web yang sudah ditanam di sisi host ya, dimana host itu kita anggap sebagai server, maka kita harus ngetikkan IP dari hostnya.
yaitu IP-nya adalah 192.168.150.1, kemudian garis miring ya profil ya, jadi folder atau file web kita itu saya kasih nama profil. Jadi kita sesuaikan slash-nya itu adalah foldernya ya. Profil ini adalah folder file web yang udah diedit. Jadi kita enter. Oke, ini tampilan dari web yang sudah kita akses ya. Jadi klien 1 sudah bisa mengakses web. Lalu kita jalankan Versaknya. Oke, kita pilih interface-nya, local area connection, lalu kita start untuk menjalankan aplikasi Versak. Oke, sambil kita filter ya, IP DST sama dengan 192.168.150.1. Oke, kita refresh ya, refresh. Masih belum ada datanya, kita coba refresh dulu. Apakah sudah tampil datanya? Oke, sudah tampil datanya ya, ini. Lalu ya bener ya, source-nya adalah IP kita 154 atau IP client, kemudian destination-nya IP host-nya udah bener. Lalu kita coba mengklik ya, ada fitur-fitur yang ada di sini. Kita exploring web ini. Kalau kita klik upload gimana? Oke, udah jalan. Lalu kita klik experience. Oke, ini tampilannya. Kemudian kita klik education ya. Oke, seperti ini. Oke, sudah kita melakukan exploring, kita udah melakukan capture juga. Lalu kita simpan data ini. Kita klik file, kita stop dulu ya, kita stop dulu, lalu kita pilih file, kita save as. Karena kita habis ini melakukan pengukuran QoS, maka kita butuh flash disk untuk menaruh file ini. Jadi nanti kita olah datanya di sisi laptop atau host ya. Jadi kita siapin flash-nya, kita colokin flash-nya. Oke, sudah masuk di sini, kita simpan. Kita hapus ya, kita hapus dulu, kita ulangi lagi langkahnya. Sudah tampil. Oke, kita taruh desktop dulu aja, kita kasih nama client 1 data gitu ya, data Versak. Oke, save. Kita bisa close aplikasi ini. Ini datanya kita cut, lalu kita taruh di flash disk yang sudah tertampil di sini sepertinya. Oh, belum tertampil, jadi kita pilih VM, lalu removable device, kita pilih SanDisk, kemudian kita klik connect. Jadi nanti flash disk yang sudah terhubung di laptop atau di sisi hostnya bakalan juga tertampil di virtual atau di VMware di sisi kliennya. Kita klik. Oke, kita centang saja dengan show this message again. Kita klik OK.
Oke, kita tunggu sambil kita refresh ya. Oke, sudah tampil. Kita continue with scanning. Kita masuk ke basisnya. Kita copy pastekan di sini. Kita pastekan di sini ya. Tadi kita cut ya. Oke. Lalu juga kita bisa pause dulu ya ini ya. Kita pause dulu biar nggak terlalu berat. Lalu kita jalankan di sisi klien 2 ya. Oke, kita sudah masuk di klien 2. Saya klien 2 menggunakan XP. Oke, browsernya belum ada, jadi kita pakai browser defaultnya, Internet Explorer. Oh iya, kita cek dulu IP-nya ya. IP dari klien 2 ini apakah sudah sesuai atau sudah dikonfigurasi IP-nya. Jadi kita pilih network connection, lalu kita pilih local area connection, kita properties, lalu pilih TCP IP atau internet protokol. Oh, belum tersetting IP-nya. Jadi untuk klien 2 kita setting 192.168.155.2. Oke, kita tab untuk secara otomatis ngisi subnet mask-nya, lalu default gateway-nya kita pilih Ethernet 3 mikrotik-nya, IP dari Ethernet 3 mikrotik. Kita isi 192.168.155.1. Kita klik OK, kita close. Biar konfigurasi kita berhasil, kita disable dulu, lalu kita enable. Oke, kita bisa close ini. Lalu kita buka CMD, lalu kita ketik IP config ya. Oke, sudah sesuai IP-nya. Kita cek ya hubungan antara klien 2 dengan Ethernet 3 di sisi mikrotik, apakah sudah bisa terhubung. Kita ketik ping 192.168.155.1. Oke, ini masih timeout ternyata. Oke, kita pastikan dulu di sisi kita minimize, kita pastikan dulu ini network adapternya sudah benar, yaitu VMnet 2. Oke, di sini ada kesalahan ya. Ini masih VMnet 0, makanya belum bisa terhubung. Oke, kita matikan dulu. Ya, kita power, kemudian pilih shutdown cache. Oke. Lalu sudah mati, kita double klik network adapter, kita konfigurasi VMnet 2. Oke, lalu kita jalankan lagi. Oke, kita buka CMD-nya. Kita cek lagi IP-nya. Oke, nggak ada yang berubah. Lalu kita ping IP dari Ether 3. Ini untuk memastikan bahwasanya antara klien 2 dengan mikrotik melalui Ether 3 itu sudah bisa terhubung. Ping 192.168.155.1. Oke, sudah TTL. Lalu kita coba sekarang hubungan antara klien 2 dengan Ether 1.
IP-nya adalah 192.168.150.2. Kita ping ya, ping 192.168.150, kemudian .2. Oke, sudah terhubung. Lalu kita cek langsung hubungan antara client 2 dengan hostnya. Jadi kita ketik ping 192.168.150.1, sudah bisa terhubung. Itu artinya kita pasti sudah bisa mengakses web kita. Ya, ingat, kita ketik IP dari hostnya 192.168.150.1 ya, lalu kita pilih folder yang sudah lalu kita pilih folder ya di mana tempat web kita. Di sini saya sudah mengatur nama foldernya adalah profil. Kita klik. Oke, ini tampilannya di sisi sini. Ternyata kalau kita pakai Internet Explorer bawaan dari SP-nya itu ada beberapa yang memang nggak support ya, jadi tampilannya jelek seperti ini. Oke lah, nggak ada masalah. Kita jalankan WordSack-nya ya. Oke, nggak ada masalah. Yang penting kita sudah bisa mengakses webnya. Oke, kita pilih interface-nya, local area connection, kita start. Lalu kita langsung filter ya, IP.dst sama dengan 192.168.150.1. Oke, belum ada datanya. Lalu kita enter, kita refresh. Oke, kita tunggu. Kayak belum refresh nih. Coba lagi. Oke, kita pilih profil. Oke, kita klik about. Apakah ada data? Ada data. Kita pilih education, ada data. Nah, di sini kenapa kok nggak muncul datanya ya? Mungkin karena saya menggunakan XP ya, mungkin ya. Oke. Coba kita stop dulu, kita jalankan lagi. Nggak perlu kita simpan, kita close aja. Jadi kita jalankan lagi WordSack-nya. Kita pilih LAN, kita start, kemudian oke, kita coba refresh dulu. Sudah, kita coba jalankan. Apakah ada data? Oke, kayaknya ini ada masalah di sisi klien saya ya. Jadi kayaknya XP saya ada masalah ini. Saya kurang tahu kenapa, padahal ini semua sudah benar. Interface ya sudah benar. Sudah benar ini. Kok tidak mau capture paket? Oke, berarti saya perlu melakukan konfigurasi dulu ya ini ya. Saya coba setting semua kliennya itu pakai Windows 7. Sebelumnya kenapa kok saya pengen XP, karena XP ini ringan dibandingkan Windows 7, tapi saya melihat ada masalah di sini ya. Jadi ini saya pause dulu. Saya akan melakukan instalasi Windows 7 untuk client 2.
Oke, sekarang saya sudah menginstal client 2-nya ya. Jadi client 2 akhirnya saya berpindah ke Windows 7 juga ya. Oke, tidak ada masalah. Oke, nih kliennya sudah siap, Barsaknya sudah saya install, browsernya juga sudah saya install. Oke, kita masuk ke control panel dulu, memastikan IP-nya ini kita cek dulu IP-nya ya, IP dari local area connection ya atau LAN card-nya, apakah sudah tersetting atau belum. Dan pasti karena saya baru install ulang masih kosong. Jika kita isikan ya IP dari client 2 sesuai dengan diagram bloknya, yakni 192.168.155.2. kemudian subnet masknya, lalu untuk gateway-nya kita atur IP-nya menjadi 192.168.155.1. ini IP dari Ether 3. Kita klik OK, kita close. Biar konfigurasi atau setting kita berhasil ya, jadi ini kita disable dulu, lalu kita enable, lalu kita buka SMD nya, dan ini bisa kita close, kita IP config gitu ya. Oke, sudah bisa ya. Lalu kita cek konektivitasnya atau sambungannya apakah bisa terhubung antara client 2 dengan Ether 3 di mikrotik ping 192.168.155.1. sudah terhubung. Lalu cek lagi hubungan antara client 2 dengan Ether 1 ya. IP-nya 192.168.150.2 sudah bisa terhubung. Lalu kita cek langsung hubungan antara klien dengan host. Kita ketik ping 192.168.150.1 sudah bisa terhubung. Lalu kita jalankan di sisi browsernya, lalu kita akses melalui IP dari hostnya 192.168.150.1. kemudian kita pilih folder yang tempat web yang sudah diedit ya. Foldernya ini punya saya adalah folder namanya profil. Oke, sudah bisa diakses. Kita jalankan warsaknya. Oke, kita klik interface-nya, kita klik start. Oke, kita coba kita refresh ya. Iya, sorry, sambil kita filter dulu. IP.dst sama dengan 192.168.150.1. Oke, ini sudah ada datanya. Lalu kita eksplorasi, kita stop, kita simpan, lalu kita kasih nama. Oke, ini sudah tampil ya, client 2 data warsak gitu ya. Oke, kita simpan, kita close juga. Lalu ini kita pause ya, kita pause biar nggak berat. Ini juga kita pause, ini juga kita pause. Oke, kita jalankan warsaknya, lalu kita open file yang sudah kita letakkan di flash disk, file hasil capture pada client 1 sama client 2. Jadi kita klik file, kita open, kita arahkan ke flash disk. Nah, ini pilih client 1.
Oke, ini client 1. Lalu kita filter dulu IP.dst sama dengan 192.168.150.1. Ini semua datanya. Lalu kita export paket di session, kita pilih CSV. Nah, kita tulis juga client 1 data WRSAC ya. Lalu kita open lagi file data capture client 2 yang udah tersimpan di flash disk, namanya client 2 data WRSAC. Oke, kita juga filter, sudah. Lalu kita pilih export paket di session, kita CSV, lalu kita arahkan ke desktop. Oke, kita tulis client 2 data WRSAC .csv. Oke, sebenarnya ini bisa kita close ya, biar nggak terlalu berat di laptop kita close saja. Oke, kita jalankan aplikasi Excel-nya. Kita buka file CSV-nya. Kita cari datanya. Oke, ini datanya. Kita open. Oke, ini datanya masih kacau, kita rapikan dulu. Kita pilih text to column, pilih delimit, lalu kita pilih yang koma ya. Oke, kita klik finish. Sudah sesuai. Oke. Lalu sisi client 2 juga sama, kita rapikan dulu, kita pilih data, text to column, delimit, lalu koma, udah, kita klik finish. Oke, kita cek, ini datanya 270, maka di client 2 juga kita samakan datanya 270 ya. Jadi kalau kita membandingkan itu nilainya juga harus disamakan, jangan sampai oke, kita samakan dulu datanya. Nomornya kita ganti 1, 2, 3, kita urutkan berapakah jumlah datanya. Jadi nanti 29, berarti client 2 harus 29 juga datanya. Oke, di sisanya data ini kita hapus. Oke, kita akan coba ngukur nilai dari delaynya. Oke, kita cek dulu. Ini 44 titik ya. 44 kok titik ya, artinya atau koma ini. 44 koma kalau kita Indonesia. Berarti ini kita benerin dulu datanya. 44 koma, bukan 44 juta. Oke. Benerin dulu datanya. Kita pilih number, kita tampilkan ini komanya 3 digit saja. Oke ya, jadi kita coba mengukur delay ya, delay pertama itu ya, di sini. Oke, delay pertama
time 1. Ini data ini kita copy dan kita pastekan di sini. Kemudian untuk time 2 nya ini kita hapus angka pertama, kita ganti tulisannya menjadi time 2. Kemudian kita sekarang hitung delay yang pertama. Delay pertama dengan cara time 2 dikurangi dengan time 1. Sudah ketemu, kita subtract semua di sini. Akhirnya kita udah menemukan nilai delay ya. Nilai delay yang pertama. Kemudian kita coba hitung rata-rata delay dengan cara kita tulis dulu di sini rata-rata delay ya. Jadi kita tulis atau ketik sama dengan average ya. Kita drag dari sini sampai dengan sini. Dari sini sampai dengan sini. Ini satuannya adalah second ya. Kita jadikan millisecond, kita kali ini kali 1000 ketemu 1525473. Ini di sisi klien 1. Lalu kita coba ngitung variasi delay ya, dimana di variasi delay itu ada delay kedua dikurangi delay 1 gitu ya. Mungkin untuk lebih jelasnya saya ketikin, dimana delay itu didapetin dari time 2 dikurangi dengan time 1 ya. Ini dapetin delay. Lalu kalau kita pengen tahu delay rata-ratanya, berarti ya kita tinggal jumlah total delaynya berapa dibagi dengan jumlah total paketnya. Nah ini kemudian kalau kita pengen mencari jitter, jadi untuk mengetahui jitter didapetin dengan cara total variasi delay dibagi dengan total paket yang diterima ya, dimana variasi delay sama dengan delay 2 dikurangi dengan delay 1 ya. Kemudian delay 3 dikurangi dengan delay 2 ya, dan begitu seterusnya. Berarti delay n dikurangi dengan delay dalam kurung n-1. Kemudian untuk mencari throughput ya, jumlah data yang diterima ya dibagi dengan waktu pengirimannya. Sekarang kita udah dapetin rata-rata delay ya. Lalu kita akan coba mencari variasi delay, dimana variasi delay itu delay yang kedua dikurangi delay yang pertama. Kita udah dapetin delay yang pertama. Bagaimana cara mendapetin
delay yang kedua, tinggal kita kopikan saja data-data dari delay 1, kita letakkan di sini, kita pastekan ya. Lalu ini kita hapus, kita ganti nama menjadi delay 2. Akhirnya kita dapetin variasi delay. Nah, dimana delay kedua dikurangi delay yang pertama. Oke, kita drag semua. Oke, sampai sini saja ya. Oke, sudah dapat variasi delay. Lalu kita akan hitung total variasi delay ya, dapetin dengan cara menjumlahkan semua variasi delay ya, kita jumlahkan semua. Oke, kita sudah dapetin. Lalu jitternya didapatkan dengan cara total variasi delay dibagi dengan jumlah paketnya 29 dikurangi 2 ya, berarti 27 ya. Jadi kita dapetin nih ya, ini nilai jitternya. Satuannya adalah S second. Jadi biar jelas kita munculkan nilai komanya. Oke, 0,00004 atau kita buat milisecond, ini kita kalikan 1000 ya, 0,04. Lalu kita hitung juga throughput. Dimana kita perlu buka ini, buka Bersaknya, kita filter dulu, lalu kita pilih statistik, capture file properties. Kalau Anda menggunakan Bersak yang lama, seri 2 ya, 2.10 atau 2. Berapa, biasanya ini tulisannya summary ya. Oke, kita pilih datanya, byte-nya ya, yang di sisi display, artinya ini hasil dari filterisasi ini. Datanya 2592 ya, 2592. Kita dapetin 2952. Kita bagi waktunya berapa, waktu proses pengirimannya itu ketemu, kita lihat di sisi time span-nya ya, ketemu 42,713. 42,713. Oke, kita enter, ketemu 69 ya, 69,11. Ya, bener ya, 2952. Sorry, 2592, saya salah. 2592. Oke, ketemu ini nilai throughputnya. Kita sudah menemukan nilai throughputnya. Jadi ini satuannya adalah byte ya. Lalu kita coba ganti menjadi bits. Nah, ini kita kalikan 8, maka ketemu 485,472 bits atau 473 bits ya. Atau yang sebelumnya kita udah dapetin, kalau satuannya byte ketemu 60,684 byte. Oke. Jadi ini data QoS untuk klien 1. Lalu kita coba kelola juga yang klien 2. Oke, nah, ini datanya kita rapikan dulu juga.
yang titik kita ganti menjadi koma. Kita tampilkan belakang komanya 5 digit. Oke, sudah. Jadi ini untuk waktunya kita pastekan di sini ya. Untuk mencari delay yang pertama, jadi kita tulis ini. Kita tulis dulu time 1. Datanya kita copy dari nilai time ini. Pastekan di sini, kita rapikan lagi dan nambah komanya, kita tampilkan 5 digit. Lalu ini kita kopikan di sini ya, lalu kita ganti tulisannya ini menjadi time 2. Oke, ini kita rapikan lagi, kita tampilkan 5 digit. Lalu kita hitung delay 1. Dapetin dari time 2 dikurangi time 1 ya. Dan kita scroll sampai sini, lalu langsung kita hitung rata-rata delay. Dimana kita ketik sama dengan average, kita hitung rata-rata delaynya. Oke, ketemu second. Kita buat milisecond, kalikan 1000. Oke, akhirnya kita sudah dapetin rata-rata delaynya. Lalu kita mau mencari total variasi delay. Jadi kita cari dulu variasi delay ya, variasi delay, dimana didapetin dari pengurangan delay kedua dengan delay 1. Ini kita pastekan di sini data dari delay yang pertama. Lalu ini kita ganti delay 2. Ini kita atur juga. Ini kita atur juga 5 digit. Oke, sudah. Kita hitung variasi delaynya dengan cara delay yang kedua dikurangi delay ke 1. Lalu kita drag, kita hitung dulu total variasi delay dengan cara kita jumlahkan semua variasi delay ini. Oke, sudah dapat. Lalu kita hitung jitter. Dengan cara ini kita bagi dengan total paketnya 27, tapi di sini di sini ada yang lewat ya, sorry. Ini ada yang lewat. Ini juga ada yang lewat. Ini kurang, kita ganti 28. Oke. Jadi menghitung jitter, total variasi delay dibagi dengan jumlah paketnya, itu 29. Lalu kita kurangi 2 paket karena ini nggak ada datanya, menjadi 27. Oke, ketemu second.
kita ganti menjadi milisecond. Ini kita bagi, kita kali dengan 1000. Oke, 0,3 milisecond ya. Ini masih dalam kategori bagus ya, berdasarkan paper yang sebelumnya kita bahas. Lalu kita hitung throughput. Ini kita close, kita buka data yang client 2 sisi luar nya, client 2 data WhereSat. Lalu sudah kita filter, kita pilih static capture file properties. Oke, byte-nya 23856. 23856. Lalu time span-nya atau waktu pengirimannya 130,295 dibagi dengan 130, berapa tadi? 295. Oke, ini satuannya byte ya, kita buat jadi bit. Ini kita kalikan 8. Oke, sudah sesuai. Ini hasil pengukuran QoS client 1 dan client 2 sudah terukur QoS-nya. Rata-rata delay untuk client 1 ketemu 1525,473 milisecond. Lalu di sisi jitternya 0,004 milisecond. Kemudian throughputnya ketemu 60,6 bytes atau 485,5 bits. Nah, kalau kita mengkategorikan berdasarkan jitter, ini masuk kategori bagus ya. Lalu di sisi client 2 kita udah dapetin rata-rata delay 4275,776 milisecond. Kemudian untuk jitternya 0,30167 milisecond ya. Jadi untuk nilai jitter walaupun nilai negatif itu tetap kita sebutnya menjadi positif ya. Kemudian throughputnya 1464,7 bits atau 183,0 bytes kayak gitu. Ini teknik pengujian yang kita lakukan dengan topologi atau jaringan yang udah kita buat secara lokal ya, seperti ini. Dapetin nilainya, kategorinya berdasarkan jitter bagus. Karena apa? Kita nggak melakukan manajemen bandwidth ya, gitu. Seperti ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di sesi video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ini bermanfaat. Ketemu lagi di sesi video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.